Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aura Aulinabila dengan NIM 240311608224 dari Prodi S1 Pendidikan Matematika. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa topik penting, yaitu tentang peran pendidikan kewarganegaraan dalam menanamkan nilai nasionalisme, konflik horizontal, dan disintegrasi bangsa di era digital. Strategi menjaga identitas nasional Indonesia, serta penerapan hukum di Indonesia. Oke, langsung saja kita masuk ke topik pertama. Topik pertama, sejauh mana pendidikan kewarganegaraan dapat menginternalisasi warga negaranya di Indonesia? Hambatan dan tantangan seperti apa yang akan dihadapi Indonesia dalam menginternalisasi nilai nasionalisme dan kebangsaan Indonesia terhadap masyarakatnya? Berikan strategi internalisasi nilai nasionalisme menurut pendapatmu. Nah, menurut pendapat saya, pendidikan kewarganegaraan punya peran besar banget dalam membentuk karakter warga negara yang cinta tanah air, paham hak dan kewajiban, serta mau ikut berkontribusi buat bangsa. Lewat pendidikan kewarganegaraan, kita bukan cuma diajarin teori, tapi juga diajak buat punya kesadaran sebagai bagian dari Indonesia. Tapi, proses internalisasi nilai kewarganegaraan ini gak gampang loh. Ada beberapa hambatan yang sering muncul, misalnya kualitas pendidikan yang belum merata di seluruh daerah, metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang masih monoton dan terlalu fokus di hafalan, dan kurangnya keteladanan dari tokoh publik yang seharusnya jadi contoh buat masyarakat. Kadang juga nilai-nilai nasionalisme cuma dianggap formalitas, bukan sesuatu yang benar-benar dihayati. Selain itu, Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan besar. Contohnya, pengaruh globalisasi dan media sosial yang bikin banyak anak muda lebih kenal budaya luar daripada budaya sendiri. Terus, masih banyak juga masyarakat yang bersifat apatis terhadap isu kebangsaan dan kurang peduli sama masalah sosial di sekitarnya. Belum lagi kesenjangan sosial dan perbedaan pandangan politik yang bikin rasa persatuan jadi goyah. Nah, menurut saya ada beberapa strategi biar nilai-nilai nasionalisme bisa lebih tertanam. Pertama, lewat pendekatan pendidikan yang kontekstual. Jadi, materi pendidikan kewarganegaraan dikaitkan sama kehidupan nyata biar lebih relevan dan gak ngebosenin. Kedua, kita bisa manfaatin media digital, misalnya lewat konten kreatif di TikTok, Instagram, atau YouTube yang menyebarkan semangat nasionalisme dengan cara yang kekinian. Ketiga, lewat kegiatan sosial kayak pengabdian masyarakat, bakti sosial, program kampus merdeka, supaya mahasiswa bisa langsung ngerasain makna gotong royong dan cinta tanah air. Dan yang terakhir, keteladanan dari guru, dosen, dan pemimpin itu penting banget loh, karena nilai nasionalisme paling gampang ditiru kalau ada contoh nyatanya. Jadi, kesimpulannya, internalisasi nilai nasionalisme itu bukan cuma tugas sekolah atau dosen pendidikan kewarganegaraan aja loh, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Kalau kita semua ikut terlibat, semangat nasionalisme pasti bisa tetap hidup, meskipun kita hidup di era globalisasi yang serba cepat kayak sekarang. Nah, selanjutnya yaitu topik yang kedua, konflik horizontal masyarakat di Indonesia sudah banyak terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan sampai era digital seperti sekarang. Masih banyak terjadi kasus yang berdampak terhadap disintegrasi bangsa Indonesia. Uraikan akar permasalahan seperti apa yang menyebabkan kasus disintegrasi di Indonesia mudah terjadi. Berikan alternatif solusi di era digital untuk mengatasi permasalahan tersebut. Menurut pendapat saya, konflik horizontal di Indonesia itu masih sering terjadi, walaupun kita udah hidup di era digital yang katanya serba maju.
Padahal harusnya teknologi bisa bantu mempererat hubungan antar warga, bukan malah jadi pemicu perpecahan. Tapi nyatanya masih banyak kasus yang berdampak ke disintegrasi bangsa, mulai dari konflik sara, politik, sampai perbedaan pandangan di media sosial yang kadang bisa bikin masyarakat saling benci. Kalau kita lihat lebih dalam, akar permasalahannya ada beberapa hal. Yang pertama, masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang toleransi dan keberagaman. Banyak orang yang belum benar-benar sadar kalau Indonesia itu terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa yang seharusnya jadi kekuatan, bukan sumber perpecahan. Kedua, kurangnya literasi digital, jadi banyak orang kamu percaya sama berita bohong, provokasi, atau ujaran kebencian di media sosial. Ketiga, ketimpangan ekonomi dan sosial juga bisa jadi pemicu. Bahkan rasa ketidakadilan sering bikin kelompok tertentu merasa ditinggalkan. Dan keempat, politik identitas yang sering dimanfaatkan buat kepentingan kelompok tertentu. Padahal ujung-ujungnya malah memecah belah masyarakat. Nah, kalau ngomongin solusi di era digital, menurut saya hal pertama yang penting banget adalah meningkatkan literasi digital masyarakat. Jadi, orang bisa lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Kedua, perlu ada edukasi tentang toleransi dan kebinekaan yang dikemas dengan cara kreatif. Misalnya, lewat konten media sosial, film pendek, atau kampanye online yang positif. Ketiga, para pemerintah dalam platform digital juga penting buat menindak tegas penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Dan yang terakhir, kita sendiri sebagai generasi muda harus jadi contoh. Jangan gampang terpancing isu sara, tapi justru aktif menyebarkan pesan persatuan dan saling menghargai. Jadi, kesimpulannya, penyebab disintegrasi bangsa itu sebenarnya bukan cuma karena perbedaan, tapi karena kurang kesadaran buat menghargai perbedaan itu sendiri. Kalau kita bisa lebih bijak dan kritis di dunia digital, serta menjunjung nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari, aku yakin semangat persatuan Indonesia bakal tetap kuat walau zaman terus berubah. Nah, tapi yang ketiga nih, dalam menempatkan identitas nasional, Indonesia banyak terjadi permasalahan kesamaan dengan negara sebelah, mulai dari makanan, ada kebiasaan, bahasa, budaya, dan kesenian, dan lain-lain. Bagaimana strategi agar negara kita terhindar dari konflik antar negara, tetapi dalam kasus ini dapat memaksimalkan klaim atas identitas nasional Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya. Nah, menurut saya, persoalan tentang identitas nasional Indonesia itu emang menarik banget. Soalnya kadang kita punya banyak kesamaan sama negara tetangga, entah itu dari makanan, budaya, bahasa, atau kesenian. Misalnya, ada makanan tradisional atau tarian yang mirip banget sama negara lain di Asia Tenggara. Tapi hal kayak gini nggak selalu harus jadi konflik loh. Asal kita bisa menanganinya dengan cara yang cerdas dan elegan. Kalau kita lihat dari akar masalahnya, kesamaan itu sebenarnya wajar banget. Karena kita punya sejarah dan latar belakang budaya yang hampir sama. Dulu kan wilayah Asia Tenggara banyak berinteraksi lewat perdagangan dan migrasi. Jadi, ada banyak unsur budaya yang saling mempengaruhi. Tapi, masalah muncul ketika ada pihak yang merasa kayak berhak atas suatu budaya atau warisan. Padahal bisa jadi asal-usulnya udah bercampur dari lama banget. Nah, menurut saya biar Indonesia bisa terhindar dari konflik antar negara, tapi tetap maksimal dalam mempertahankan klaim identitas nasional, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama, pendataan dan pelestarian budaya lokal secara resmi. Pemerintahan dan masyarakat perlu aktif mendokumentasikan budaya, makanan, tarian, tradisi khas Indonesia lewat lembaga resmi seperti Kemendikbud atau UNESCO.
Jadi ada bukti kuat kalau itu benar-benar bagian dari warisan budaya kita. Nah, yang kedua, promosi budaya ke dunia internasional lewat media digital. Misalnya, bikin konten yang menarik di TikTok, YouTube, maupun Instagram yang ngenalin budaya Indonesia dengan cara yang modern dan gampang diterima oleh generasi muda ini. Nah, kalau dunia tahu lebih dulu soal asal budaya kita, kemungkinan iklim negara lain juga makin kecil. Nah, yang ketiga, diplomasi budaya harus diperkuat. Jadi bukan saling tuding, tapi justru kerjasama lewat festival, pertukaran budaya, atau pameran internasional. Biar hubungan antar negara tetap baik, tapi identitas kita tetap diakui. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa bangga terhadap produk dan budaya sendiri, terutama di kalangan anak muda. Kadang kita kalah bukan karena budaya kita kurang hebat, tapi karena kita sendiri kurang menghargai dan mengenalkan budaya itu ke dunia. Nah, jadi kesimpulannya, menjaga identitas nasional di tengah kemiripan dengan negara lain bukan soal siapa yang paling duluan, tapi siapa yang paling bisa melestarikan dan memperkenalkannya dengan baik. Kalau kita bangga, kreatif, dan aktif memperjuangkan budaya sendiri tanpa harus menjatuhkan pihak lain, Indonesia nggak cuma diakui, tapi juga dihargai di mata dunia. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, topik yang keempat, uraikan pendapatmu apakah penerapan hukum yang terjadi di Indonesia sudah berjalan dengan baik dan ideal? Jika belum, berikan uraian mengapa hal tersebut terjadi dan berikan solusinya jika sudah diberikan bukti konkretnya. Menurut pendapat saya, penerapan hukum di Indonesia itu sebenarnya belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan ideal. Secara konsep, sistem hukum kita udah cukup lengkap. Ada undang-undang, lembaga penegak hukum, sampai mekanisme peradilan. Tapi dalam praktiknya masih banyak hal yang bikin hukum di Indonesia belum terasa adil dan konsisten di mata masyarakat. Salah satu penyebab utamanya adalah penegakan hukum yang belum merata. Kadang hukum terasa tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Orang kecil gampang kena sanksi, tapi kalau pelanggarannya dilakukan oleh orang yang berkuasa, seringkali kasusnya bisa menghilang. Selain itu, korupsi dan intervensi politik juga sering menghambat proses hukum, bikin kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum jadi menurun. Masalah lainnya, kesadaran hukum masyarakat juga masih rendah. Banyak orang yang belum benar-benar paham hak dan kewajibannya, jadi sering melanggar tanpa tahu dampaknya. Ditambah lagi, proses hukum yang lambat dan birokratis bikin masyarakat jadi malas buat mencari keadilan lewat jalur hukum. Nah, kalau ngomongin solusi, menurut aku ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, perlu peningkatan integritas aparat penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, sampai hakim. Sistem pengawasan internal harus lebih kuat dan pelanggaran etika harus ditindak tegas. Kedua, transparansi dan digitalisasi hukum juga perlu diperluas, biar proses hukum bisa diawasi publik dan gak gampang dimanipulasi. Ketiga, edukasi hukum ke masyarakat harus digencarkan, misalnya lewat media sosial, kampus, atau program TV yang ngajarin soal hak, kewajiban, dan prosedur hukum dengan cara yang ringan. Kalau semua itu bisa dijalankan, hukum di Indonesia cuma jadi alat penghukum, tapi juga jadi sarana buat menciptakan keadilan dan rasa aman buat semua warga negara. Jadi, kesimpulannya, hukum di Indonesia memang belum ideal, tapi masih punya peluang besar untuk jadi lebih baik. Kuncinya ada di integritas penegak hukumnya dan kesadaran masyarakatnya. Kalau dua hal itu bisa jalan bareng, aku yakin keadilan di Indonesia bakal makin nyata, bukan cuma jadi slogan doang. Baik,
Itu tadi pembahasan saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, mulai dari internalisasi nilai nasionalisme, konflik horizontal, identitas nasional, sampai penerapan hukum di Indonesia. Dari semua itu, kita bisa lihat kalau nilai kewarganegaraan punya peran penting banget dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.